Dan pada sore hari ini dengan tema sentral adalah apa dan siapa kita. Sebelum acara ini dimulai, kami mohon kepada para jamaah yang istirahat di secara bersama untuk tidak tempat di Serambi Utara, karena di Serambi Utara akan dipakai untuk kegiatan pengajian. Mohon kepada petugas keamanan untuk bisa melanjutkan jamaah agar mereka yang sedang istirahat, yang usianya nyenyak tidak terganggu, yang masih juga terganggu, masing-masing menempatkan di tempatnya masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian tematik awal, kami mohon untuk menempatkan di dekat sini, monggo, karena kami yakin nanti jamaah yang akan masuk banyak, sehingga kedatangan mereka yang agak belakangan tidak mengganggu suasana kegiatan pada malam pada sore hari. Monggo, kami persilakan untuk saja mendekat. Bapak Ibu sekalian, bagaimana yang selama ini berlangsung bahwa kajian tematik awal ini supaya interaktif, artinya pada awal mula nanti narasumber dalam ini Al-Mukarram Bapak Haji Menteri Mas Budi akan menyampaikan materinya, kemudian nanti kepada bapak-bapak yang mohon penjelasan lebih lanjut tentang apa yang disampaikan atau barangkali ada sharing informasi mohon disampaikan di kajian ini, sehingga mudah-mudahan apa yang kita dapatkan sore hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita. Untuk itu marilah kita awali kajian sore ini dengan umum kita. Ini boleh bersuruh ya, ada yang perhatikan. Selanjutnya ada yang akan memberi, sebelumnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Haji Junaidi, kali ini saya akan membahas tentang ISIS. Tepatnya apa ISIS dan siapa yang dibalik ISIS. Bu, pun kertas ISIS. Nek sungguh kenalnya sidik-sidik lho, Bu. Sungguh kenalnya sidik-sidik namanya ISIS Jawa nih. ISIS yang dimaksud di sini yang ramai dibicarakan di media massa, baik media cetak maupun elektronik, yaitu yang singkatan daripada Islamic State
in Iraq and Al-Sham. Bukan of ya, kayaknya lain artinya. Islamic State of berbeda dengan in Iraq and Syria atau in Iraq and Sham. Terjemahan dari bahasa Arab Ad-Daulatul Islamiyah fil Iraq wa Syam. Lalu diinggriskan Islamic State in, bukan of. Kalau of itu berarti ya hanya Irak dan Syria saja. Tapi ini enggak. Pemerintahan Islam dunia tapi pusatnya ditempatkan di Irak dan Syria, di Irak dan Syria. Tapi dalam bahasa Inggris ada yang menyebutnya bukan ISIS tapi ISIL, Islamic State in Iraq and Levante. Orang-orang Inggris menyebutnya Syam, Syria itu Levante. Maka ISIL singkatan daripada Ad-Daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa Syam. Kalau di Indonesia ya diterjemahkan pemerintahan Islam di Irak dan Syam. Keadaan sekarang ini ISIS tempatnya antara sebagian di daerah Irak dan sebagian lagi di daerah Syria. Saat ini mereka menguasai areal sekitar 400.000 km persegi. 400.000 km persegi, jadi lebih luas dari negara Qatar, lebih luas dari Abu Dhabi, lebih luas dari Lebanon. 400.000 km persegi. Daerahnya ada di daerah antara Irak, jadi sebagian Irak, sebagian Syria. Kepala negaranya, kepala pemerintahannya bergelar khalifah. Namanya Ibrahim, punya predikat Abu Bakar, nisbat kepada daerahnya Baghdad, sehingga lengkapnya Ibrahim Abu Bakar Al-Baghdadi. Seorang sarjana, waktu S1-nya lulus dengan baik, S2-nya lulus dengan baik, bahkan ketika S3 pun lolos. Jadi ilmuwan. Kalau dari segi keturunannya masih keturunan Nabi. Kalau melihat perilakunya, akhlaknya baik. Yang namanya Ibrahim Abu Bakar Al-Baghdadi. Tinggalnya disembunyikan, tapi ibu kota ISIS itu di desa namanya Raqqa. Dana untuk perjuangannya cukup banyak, bisa mencapai lebih dari 5 triliun. Dari mana? Antara lain dari merampas semua bank-bank yang ada di daerah itu. Jadi daerah mana yang sudah dikuasai, banknya langsung dirampok. Ada informasi sebagian yang untuk menyerang kepada pemerintahan yang sah di Syria dibantu Amerika, karena Amerika nggak suka sama Bashar al-Assad, presiden Syria. Kalau ISIS bisa menjatuhkan Bashar al-Assad, senang Amerika. Tapi yang di Irak nggak dibantu, malah dibom. ISIS yang di Irak dibom oleh Amerika karena memusuhi pemerintah yang sah di Irak, yang mana pemerintah yang sah di Irak itu bonekanya Amerika. Aneh, ini
kalau di Irak mau bantu kamu. Nah, kalau tak bom tak entai, tapi dengan di Syria tak bantu. Dulu Saudi Arabia membantu dana untuk ISIS, tapi setelah melihat perilakunya dicabut kembali, nggak jadi membantu. Asal mula berdirinya ISIS bagaimana? ISIS itu sebenarnya lahir karena tekanan-tekanan. Pada saat pemerintahan Saddam Hussein, itu orang-orang Sunni maupun orang-orang Syiah hidup di Irak secara nggak ada masalah. Tapi setelah pemerintahan Saddam Hussein dihancurkan oleh Amerika dengan tujuan Irak menyimpan senjata pembunuh massal, maka Irak dibom, dihancurkan oleh Amerika. Saddam Hussein mati, dibunuh mati, dihukum mati oleh pengadilan. Setelah diteliti ternyata nggak ada itu senjata pembunuh massal. Nah itu sejak presiden yang baru buatan Amerika, orang Syiah, nah orang-orang Sunni terpencil dibencet tiap hari. Apalagi melihat arogansi Amerika yang menjadi polisi dunia itu nggak suka orang-orang. Maka muncullah perlawanan kecil-kecilan dari orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah karena ditekan oleh orang-orang Syiah dan orang-orangnya Amerika. Hingga pada tahun 2005 mengkristal perlawanan itu. Maka terbentuklah Majelis Mujahidin. Perlawanan kecil-kecilan menjadi satu Majelis Mujahidin menentang pemerintahan buatan Amerika itu. Karena mereka kejam terhadap orang-orang Sunni. Pada 2006 lebih mengkristal lagi, dibentuklah supaya lebih kristal ide-ide untuk menentang mereka. Dibuatlah pemerintahan Islam Irak, Islamic State of Iraq, ISI tahun 2006. Pada waktu itu dikabarkan ISIS itu merupakan pemerintahan kekhalifahan. Jadi pimpinannya disebut khalifah. Namanya yang pertama jadi khalifah dulu adalah Abu Umar al-Baghdadi. Mengapa khalifah? Karena mereka menganggap pemerintahan yang pakai sistem trias politika, kekuasaan pemerintahan dibagi tiga, itu buatan orang kafir. Kekuasaan itu dibagi tiga: satu eksekutif, presiden dan menteri-menteri; dua legislatif, DPR, yang bikin rancangan, yang bikin aturan, yang bikin anggaran belanja, yang mengawasi pelaksanaan, itu DPR, legislatif. Yang ketiga kekuatan kehakiman. Ini buatan orang-orang kafir. Berarti kita dijajah orang kafir, kata mereka. Maka supaya merdeka dari penjajahan orang kafir, kita harus kembali kepada khalifah. Kalau kembali khalifah pasti hebat, rakyat pasti makmur. Ilmu pengetahuan Islam maju pada saat pemerintahan dipegang oleh para khalifah. Contohnya pada zaman Harun al-Rasyid, hebat Islam. Contohnya lagi pada zaman Marwan al-Ma'mun. Contohnya lagi pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, walaupun beliau melarat, tapi rakyatnya semua makmur. Umar bin Abdul Aziz pertama kali jadi khalifah, uangnya 400.000 dinar. 1 dinar 15 gram. Kalau 1 gramnya 500.000 berapa? Tapi hampir selesai jadi khalifah, uangnya tinggal 400. Aneh ya, kalau sekarang enggak, uangnya 400 tinggal
Waktunya menjadi jutaan. Kalau itu mengubah penampilannya juga ketika akan meninggal dunia pakaiannya kumal. Ada tamu bilang, Bu, Bapak sudah sakit seperti itu, kok pakaiannya diganti yang baik. Ibu Umar bin Abdul Aziz jawab, pakaiannya ya cuma satu itu, nggak ada gantinya. Padahal khalifah, rakyatnya makmur semua. Nah kalau kepengen makmur, kembalikan pemerintahan dengan sistem khalifah. Itu menurut paham mereka. Sing bojoku sing apik, sing elek itu ora diketokno. Khalifah itu jumlahnya banyak loh. Brengsek-brengsek urusannya doa kok ya ono. Iya banyak urusan mobil, urusan nggak dicontohkan. Sing bojoku sing apik tok. Mereka menganggap ini sistem kafir. Islam harus khalifah. Itu maka disebut khalifah. Pada tahun 2010, Khalifah Abu Umar Al-Baghdadi meninggal dunia dalam peperangan melawan sebagai gerilya melawan pemerintahan Yasa Irak. Diganti oleh Abu Bakar Al-Baghdadi yang sekarang ini. Tapi Abu Bakar Al-Baghdadi enggak rela hanya segini. Pokoknya jangan begini, harus seluruh dunia. Khalifah itu bukan per daerah ada khalifahnya, bukan. Sak dunia khalifahnya satu. Dan kekuasaan khalifah itu enggak dibagi tiga. Yang merencanakan ya khalifah, yang membuat anggaran belanja ya khalifah, yang belanjakan juga khalifah. Kalau ada masalah yang menjadi hakim juga khalifah. Itu sistem yang baik menurut mereka. Akhirnya ketemu orang yang sama-sama. Pemerintahan di Syria itu Bashar al-Assad, itu Syiah. Orang-orang Sunni di sana dibantai, tertekan. Maka orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah di Syria membuat jamaah perlawanan yang diberi nama Nasrah. Ketemu sama ISI, di situ Islamic State of Iraq yang khalifahnya Abu Bakar Al-Baghdadi itu. Nah, ketemu bergabung. Nek ngono saya ngedek ISIS gitu. Jadi nek ngono saya bergabung piye? Nasrah sama ISIS. Ya udah gabung menjadi namanya ISIS. Islamic State in Iraq and Syria. Jadi pemerintahan Islam di Irak dan Syria, kemudian ibu kotanya ditempatkan di Raqqa. Tapi bareng ngerti kelakuan ISIS yang makin hari makin kelihatan brutal, maka Nusrah mengundurkan diri, memisahkan diri, nggak mau kumpul lagi dengan ISIS. Sekarang bisa tetap berjuang, ingin menjatuhkan Bashar al-Assad, tapi nggak mau bareng sama ISIS. Tapi ISIS makin merajalela. Kota-kota besar di Irak dikuasai karena memang tentaranya di sana nggak kuat. Ya, dikuasai, ada 8 daerah dikuasai. Di Syria juga ada 8 daerah yang dikuasai. Dan sekarang cita-citanya, ini diantara cita-cita ISIS, karena ISIS merupakan khalifah dunia, maka seluruh dunia harus dikuasai oleh ISIS. Termasuk Saudi Arabia akan dikuasai oleh ISIS, Mekah dan Madinah dikuasai ISIS. Kalau sudah dikuasai ISIS, maka Ka'bah harus dihancurkan dan makam Nabi serta Masjid Nabawi dihancurkan. Karena itu sumber syirik. Saya nggak tahu bagaimana tiba-tiba orang Ahlussunnah wal Jamaah berubah pikiran jadi seperti itu, nggak tahu sebabnya. Bahkan di Irak sendiri makamnya Nabi Yunus sudah dibom, hancur. Orang lagi jamaah di masjid disuruh pergi, dipasangi bom. Makamnya Nabi Yunus yang terkenal pernah ditelan apa? Pernah ditelan ikan. Yang doanya sangat manjur itu kalau saudara mengikuti doanya Nabi
Yunus engko nek mengaji tekan Batak gandeng jajak dengan Nabi Yunus. Insya Allah mati banget itu. Doanya Nabi Yunus itu dihancurkan oleh Isa sudah banyak ya. Baru tanggal berapa? Bulan Juli. Kalau nggak salah tanggal 24 Juli itu dihancurkan, dibom. Pasangi bom banyak lalu ditekan dari jarak jauh, hancur. Kuburannya Nabi Sis putra Adam juga dihancurkan. Kuburannya Nabi Daniel dihancurkan. Dan ini sedang direncanakan Mekah dan Madinah akan dihancurkan. Bahkan sudah punya rencana akan menyerang Roma. Tempatnya tahta suci Vatikan, tempatnya Paus itu akan dihancurkan, dikuasai. Dan undang orang Islam seluruh dunia dalam pidatonya. Saya amati itu pidatonya undang seluruh umat Islam di dunia harap pindah ke Irak. Ini bukan negaraku, bukan negara orang Irak, ini negaranya seluruh umat Islam di dunia. Datanglah ke sini, mari kita serang Roma. Seberapa cocok materi, dan kalau materi ya malah diunggah di internet. Membunuh disembelih dengan pedang, pelan-pelan direkam, kepalanya dipakai main-mainan dengan darah yang menetes, itu disiarkan di internet. Wanita-wanita dikumpulkan untuk pemuas nafsu orang-orang tentara yang berjuang, seperti Jepang dulu, namanya itu Yanfu. Itu wanita Indonesia dibawa ke Bangkok untuk pakai untuk menyenangkan pasukan Jepang. Malah sekarang baru saja berangkat 3 orang wanita cantik dari Malaysia berangkat ke Irak menyediakan diri untuk memuaskan nafsunya para tentara ISIS. Baru 3 orang berangkat. Dengan peristiwa-peristiwa semacam itu akhirnya banyak yang tadinya Saudi Arabia simpati menarik dukungan. Satu negara pun di dunia ini belum ada yang mengakui kedaulatan ISIS karena perilakunya itu. Ya itu apakah memang itu garisnya Abu Bakar Al-Baghdadi seperti itu atau bukan? Kalau melihat orangnya, biografinya, pribadinya bagus. Apa karena menang di sana, menang di sini, lalu arogan, anak buahnya nggak terkendali, beliau sendiri nggak bisa mengendalikan atau gimana? Nggak tahu saya. Tapi kalau melihat biografi beliau bagus. Tapi kenyataannya sekarang seperti itu. Nah, nanti dicocokkan menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah dan contoh zaman Nabi di mana? Nanti kita cocokkan. Jadi saya hanya menyatakan kayak gitu keadaannya sekarang. Lalu sekarang keadaannya gimana? Di sana banyak sekali faksi-faksi yang menentang pemerintah. Memang sejak tahun 2010 Libya, Tunisia, Aljazair, Mesir bergolak sebenarnya. Syria juga baru, cuma Syria kuat itu bisa membendung orang-orang demonstran itu sampai sekarang belum selesai, tapi yang lain sudah kalah. Masalahnya hanya itu. Tapi ini nanti kalau repot selama-lama juga mungkin Amerika nggak betah itu. Tangannya sudah gagal kayaknya itu. Amerika ini sudah ngajak negara Inggris, Prancis untuk menghancurkan ISIS di Irak. Tapi kalau ISIS mau bergerak di Syria biar silakan. Sampai jatuhnya Bashar al-Assad. Dan besoknya Bashar al-Assad jatuh berganti musuhi lagi. Seperti dulu Taliban kan diingoni oleh Amerika memusuh Rusia, melawan Rusia diingoni oleh Amerika. Begitu Rusia hilang, sekarang ganti Taliban di Rusia Amerika. Politik di Amerika itu. Ketika dijelas asal usulnya timbul mulutnya arogansi Amerika. Disampaikan karena orang Sunni di sana tertekan. Padahal kalau di dunia dihitung yang orang Sunni itu 80%,
Syiah itu nggak ada 20. Tapi di sana kalah karena pimpinan. Sekarang menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana dengan sistem pemerintahan yang mereka inginkan itu cocok nggak dengan ajaran Islam? Yaitu harus ada khalifah satu di dunia, tidak setiap negara bikin khalifah. Kalau Anda tanya kepada orang-orang Hizbut Tahrir, Indonesia ada dan di dunia Arab ada yang namanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu satu kelompok paham Islam yang ingin mengembalikan pemerintahan Islam secara khalifah sama. Tapi berbeda. Bedanya di mana? Mereka punya konsep yang matang. Sistem pemerintahan model khalifah itu kayak apa? Sistematikanya kayak apa? Susunan pemerintahannya kayak apa? Punya konsep matang orang Hizbut Tahrir. Dan perjuangannya tidak melalui perjuangan yang brutal, yang seperti itu, bukan. Perjuangan yang beradab, melalui melibatkan ide, lalu mengajak teman untuk sama seide. Jadi nggak brutal seperti ISIS. Menurut orang Hizbut Tahrir, ISIS itu nggak sah. Karena apa? Karena nggak punya konsep susunan pemerintahan yang benar, yang jelas nggak ada. Yang kedua, khalifahnya majhul, kata mereka. Dalam bahasa Arab disebut majhul. Majhul itu nggak jelas. Nggak jelas gimana lah? Zaman Abu Bakar kan terang-terangan kepala negara itu dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli itu orang yang ahli dari perkara. Hal itu mudari, wal aqdi ahli mudari kesepakatan. Para cendekiawan berkumpul milih siapa kepala negara. Mana Indonesia kan orang. Pokoknya jak milih kabeh pokoknya ora paham mung milih nyoblos kok takon kowe ngerti Jokowi sapa ya ora ngerti. Prabowo sapa ora ngerti ora paham pokoke nyoblos. Jadi milih presiden enggak benar presiden itu piye ora paham. Kalau cara Islam enggak hal nanti menetapkan siapa yang dipilih, kemudian rakyat setuju dengan pilihan dari al-Waladi lalu membaiat. Seperti dulu Indonesia Pak MPR, kepala negara dipilih MPR, rakyat menyetujui gitu kan. Gubernur dipilih oleh DPRD, rakyat menyetujui. Jadi misalnya ramai geger, kalau milih ya orang paham ya Pak. Mungkin ngerti? Jokowi karo Prabowo sholatnya sakit di orang ngerti ya. Mungkin nanti bolak-balik kita nungguin kiai tak perlu nyalon gitu. Harus nyalon di sholat kiai itu tapi akhirnya orang ngerti ya. Maka mereka menganggap majhul nggak sah itu ISIS karena kepala negaranya khalifahnya kalau Abu Bakar nggak terang hari ini dipilih oleh al-Waladi, besok Abu Bakar duduk di mimbar masjid, seluruh rakyat mengetahui ini yang dipilih oleh al-Waladi lalu membiarkan saya taat. Ini tidak sah menurut orang-orang Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir punya inti yang sama, pemerintahan kembali khalifah, tapi dengan cara-cara yang beradab. Nah, kalau menurut Pak Bukhari gimana? Menurut Pak Bukhari gimana ya? Saya nggak ngeklaim ini Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan bantah. Menurut Pak Bukhari gimana? Saya telah mempelajari beberapa hal dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Saya berkesimpulan dasar-dasar yang saya pakai pertama adalah sabda Nabi Muhammad SAW, al-khilafatu salatuna sanatan thumma yakunu ba'da dzalika al-mulku. Wa fi riwayatin li Abi Dawud
khilafatun nubuwati 30 sanatan. Tsumma yu'tillahu ba'da dzalika al-mulka may yasha. Artinya kekhalifahan itu hanya 30 tahun. Sesudah itu yang ada bukan khalifah lagi, tapi raja. Jadi dikomen Nabi hadisnya sahih. Riwayat Tirmidzi, Ahmad, Abu Dawud. Para ulama ahli ilmu pengetahuan, ahli hadis menilai sahih. Kalau Nabi mengatakan pasti benar. Kekhilafahan 30 tahun, setelah itu kerajaan. Ayo dihitung. Aman sudah, Mas. Abu Bakar 2 tahun 3 bulan. Kena jumlah atau kayak jumlah ongkok biasa. Tahun dewe, jumlah dewe, bulan jumlah dewe. Tahun bingung sama ini. Orang bersepuluh jadi siji orang rolas lagi jadi siji orang salah. Sayyidina Umar 10 tahun 6 bulan. Sayyidina Utsman 12 tahun. Iya. Sayyidina Ali 4 tahun 9 bulan. Jumlahnya 29 tahun. Tapi kalah, ngalahin nangkono kuwi. Wis kandhane nek jumlah iki bulan dhewe tahun dhewe kok jadi. 18 kuwi nek dihitung tahun kan setahun setengah ini kok kuwi. Ya, tak eling kejebak gue. 29 tahun 6 bulan. Kak, dulu kena 30. Lalu khalifah yang kelima, nah ini orang nggak tahu. Khulafaur Rasyidin dikiranya 4, 5. Yaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau jadi khalifah dibaiat secara resmi sah. Ahlul Hal wal Aqd. Beliau diramalkan oleh Nabi, putuku besok sayyid, tokoh. Putuku besok menjadi pendamai perpecahan besar di kalangan umat Islam. Pendamainya cucu saya Hasan. Dan orang yang mirip dengan aku ya cucu Hasan ini. Sampai Sayyidina Abu Bakar pernah, loh, tak Nabi jebul Hasan, apa-apanya, wajahnya, kulitnya, semuanya mirip Nabi. Sampai teko ada bapaknya Ali nantinya. Oh itu kamu persis mbakmu, orang member bapakmu dunia dulu. Sayyidina Abu Bakar pernah gitu. Sayyidina Hasan jadi khalifah, Muawiyah juga menjadikan dirinya sebagai khalifah, berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Hasan, hampir terjadi perang. Pasukan Sayyidina Hasan besar, pasukan Muawiyah besar, sama-sama mengaku khalifah, akan terjadi peperangan. Bahkan Sayyidina Hasan dibantu 12.000 tentara dari Kufah. Tentara dari Kufah datang, kami siap membela Hasan, menghancurkan Muawiyah. Dalam kondisi kuat seperti itu, beliau yang diingat adalah perang ini menang yo loro, kalah yo loro. Sing dadi korban wong Islam. Golone Muawiyah yo wong Islam, golo yo wong Islam. Nek ora ana sing ngalah, akhirnya benturan hancur orang Islam. Dibuki wong Islam. Iya, dulu-dulu saudaranya seperti Abdullah bin Abbas, seperti Ja'far dijadi pertimbangan ngalah wae dewi ngakoni Muawiyah sebagai khalifah. Serahno wae kekuasaan negeri Muawiyah asal dia mau memenuhi syaratnya. Syaratnya ini.
yang dipikirin rakyat begini. Oke. Ya, atas dasar musyawarah Hasan memberitahu pada Muawiyah, saya ini berunding damai, kekhilafan saya serahkan kamu. Benar-benar kata Nabi apa? Pendamai. Jika kaum itu disebut amil jamaah, kaum kekompakan orang Islam. Jadi Khalifah Hasan jadi Khalifah 6 bulan. Jadi pas belum tahu. Berkui kerajaan, ternyata Muawiyah begitu memegang kekuasaan jadi khalifah, anaknya yang bernama Yazid dianggap menjadi putra mahkota. Nah, aku mati sih ganti anakku Yazid. Ini sudah sistem kerajaan, bukan kekhalifahan. Pas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi benar-benar Muhammad benar-benar Nabi. Apa yang dikatakan beliau persis, kekhilafan 30 tahun, untuk besok pendamai, ber-30 tahun kerajaan, ternyata benar. Aku hitungin nanti gubernur, kok bisa pas 20 tahun. Menurut Ibnu Katsir, 6 bulannya Sayyidina Hasan itu adalah pelengkap 30 tahun. Berarti kalau Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ikutilah tuntunanku dan tuntunan khalifahku, maka termasuk di dalamnya adalah Sayyidina Hasan. Orangnya lomo banget, dia dijalur dia. Sayang pada orang kecil dan bijaksana, ngiring orang salah, masya Allah. Saya kagum pada beliau. Beliau itu pernah melihat wong tua wujudnya elek. Wong tua wujudnya elek. Tidak tidak kan dia orang latihnya tuh. Ini elek ini nih. Adiknya tinggal Hasan. Oh, ayo kayu wujudnya elek banget nih. Dia elek kayu. Ini awalnya dewe cocok lomba api-apian wudhu. Lah bapakku jadi wudhu ini. Oh, saya butuh dia ada tidak dia nak? Kondisi dia. Ya. Pak, apa? Aku harus lomba wudhu kalau adikku. Kok bijinan sampai jadi juri nih? Apa yang wudhuku kalau wudhu adikku? Wah, yang delok wudhunya Hasan Husain. Jadi tidak masya Allah. Berarti wudhuku salah. Jadi kok wudhunya api nih? Barang isbat, saya ngapain ini Pak? Apa-apa. Bijaksananya Sayyidina Hasan. Pantas beliau menjadi al-khulafa'ul rasyidin al-mahdiyyin. Berarti khalifah itu sudah habis. Ganti khilafah Abbasiyah juga turunan, khilafah Utsmaniyah juga turun-temurun, udah sistem kerajaan sudah bukan khilafah lagi. Sayyidina Umar pernah ditanya, apa bedanya kerajaan sama khilafah? Khilafah itu khalifahnya melayani rakyat, sedangkan raja menguasai rakyat. Dilihat dari satu hadis ini, al-khilafatu thalathuna sanatan tsumma yakunu ba'da dzalika al-mulku, itu kayaknya kekhilafahan sudah lain. Tapi Nabi walaupun Ibnu Taimiyah menyatakan walaupun khalifah yang sebenarnya sudah tidak ada, tapi member khalifah sih ya Allah. Tapi soal panggilan khalifah tidak harus. Buktinya apa? Waktu Abu Bakar dipanggil, ya Khalifah Rasulillah. Ketika Abu Bakar meninggal, diganti Umar dipanggil, ya Khalifati Rasulillah. Khalifah itu artinya apa? Pengganti di belakang. Ya Khalifah Rasulillah, pengganti di belakang Rasul. Abu Bakar mau. Setelah Umar, pengganti di belakang Rasul. Pengganti di belakang Rasul. Ya Khalifati Rasulillah. Umar mengatakan, begitu nanti belakangmu lebih berat kemarin.
Nah khalifati Rasulillah. Gurine tahu gak? Khalifati Rasulillah. Merasa dipanggil khalifah. Sing pantes khalifah punya Abu Bakar, ora pantes. Panggil aja Amirul Mukminin. Panggilan kepala negara tidak harus khalifah. Nabi pernah bersabda, riwayat dari Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan, As-Sultanu waliyuman la waliyala. Sultan adalah walinya perempuan yang enggak punya wali. Bu, orang perempuan kalau nikah enggak punya wali, walinya itu sultan, kepala negara. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan panggilan khalifah tidak harus boleh khalifah, boleh amirul mukminin, boleh sultan, nggak ada tuntunan yang pasti. Berarti presiden juga boleh. Nabi memang telur-telurnya tunggal, eksekutifnya Nabi, legislatifnya Nabi, yudikatifnya Nabi memang tepat karena apa? Wong yang namanya undang-undang itu dari Quran hadis itu ya perilakunya Nabi kok. Jadi sumber hukum ya Nabi, sing ngawasi ya Nabi, sing nindakno Nabi, nggak masalah. Yang menghakimi Nabi orang hadirnya nggak karuan, dia nggak masalah. Sampai beliau mengatakan, sahabat Fatimah binti Rasulillah, tak kotor atau jaga. Nek anakku Fatimah nyolong tak tugel tangan ini. Gak saya ini. Desa ini mau kira-kira pemerintahan nggak usah dipisah, nggak ada DPR yang merancang, yang ngawasi, nggak ada, pokoknya khalifah dari siji, kira-kira piye ngono. Oh, diawasi KPK, diawasi Inspektur Jenderal, Irjen Bank, diawasi kalau pengawas keuangan dan pembangunan BPK, ngono wae jadi ngono kok. Orang diawasi tambah masalahnya mencari orang yang sumul orang seperti Nabi tidak ada. Khalifah itu biji yang rencana graduate MBS yang belajarnya MBS saya ini orang caranya gembol kabeh ya pengawasan lemah karena keimanannya makin berkurang. Memenuhi syarat juga susah karena menurut khalifah harus punya ilmu agama yang kelasnya mujtahid, kelasnya Imam Syafi'i. Nah saya ini boleh apa saya menunggu apa? Bisa saya Indonesia boleh isi kelasnya saya Imam Syafi'i apa orang? Boleh. Sholatnya Jumat itu tidak harus nyalon gitu. Anggur masjid, masjid. Ini baru calonan sudah tahu nama masjid tapi. Jadi ya sesuatu yang masih mungkin, tetapi kayaknya kok melanjut. Apalagi Nabi pernah mengatakan khalifah itu paling sukses 12, hanya sampai 12 sukses. Jadi hanya 12 khalifah yang sukses. Bukan imam itu hanya 12, bukan. Nabi tidak pernah mengatakan. Dan khalifah nggak pernah diwasiatkan oleh Nabi. Ketika Nabi Sayyidina Ali akan wafat, beliau mengatakan, diminta oleh anak buahnya, panjenengan badhe sedo akan meninggal dunia, tolong ditunjuk siapa penggantimu nanti. Beliau mengatakan, aku tinggalkan kamu tanpa tunjukkan, seperti Nabi dulu meninggalkan kita tanpa menunjuk siapa-siapa. Tapi dimusyawarahkan, boleh, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pimpinan yang baik bagi kamu. Berarti Sayyidina Ali itu tidak mau menunjuk bawahannya, dan berarti Nabi dulu juga nggak pernah menunjuk, karena menurut isunya orang Syiah kan Ali ditunjuk oleh Nabi, padahal nggak ada. Wasiat dari Nabi adalah kalau meninggal itu yang jadi khalifah Ali itu nggak ada. Yang Aisyah pernah kaget itu, Nabi wasiat Ali siapa? Anda kemana? Jadi Nabi nanti kepada sedo wasiat supaya tinggal aku gantinya Ali. Nabi sedo ini nang pangkorku. Upama wasiat kan aku krungu loh. Saya jangan. Maka Nabi
Aisyah ya ora. Duduk di tempat tidur, lalu Nabi itu tidur, kepalanya di pangkonnya,